Taruh di pipinya, panas nggak? Panas nggak? Di pipinya taruh. Kalau dingin berarti tepuk tangan lagi kencang. Kurang, tepuk tangan. Taruh di pipinya, taruh di pipinya. Panas nggak? Masih dingin? Udah, ledek dong. Oke, ya. Kali ini kita akan mendapatkan materi yang luar biasa. Ya. Luar biasa, mohon konsentrasinya, dan ini membuat kita akan mendapatkan hal yang luar biasa dahsyat dan membuat kita melakukan dia juga bisa. Tanpa waktu kita sambut dengan meriah. Salam Sitampul bersama luar biasa. Sambil tertawa tanpa alasan. Salaman dulu, salaman. Ya, salaman kiri kanan ya. Ya. Oke. Baik. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Boleh kita fokus? Ya. Oke. Baik. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita bisa di sini dengan sukacita dan sehat ya. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Pendeta Resort ya, karena dikasih kesempatan untuk berbagi semangat untuk anak-anak dia. Demikian juga Abang Inan Sintua dan juga orang tua kita. Dan Amang sangat bahagia dan bangga bertemu hari ini karena saya percaya dari pagi sudah sangat bagus Tritunggal, kemudian juga Amang Sintua siap-siap. Bagaimana kemandirian, kemudian juga Amang Sinaga telah memberikan bagaimana kita sudah sukses ya. Hari ini Amang akan memperkuat namanya spiritualitas. Nah, yang pertama adalah coba angkat tangan semua. Angkat tangan semua. Coba lihat ke atas. Coba kita katakan 3 kali. Tuhan Maha Baik, sama-sama. Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik. Coba silang budanya. Saya baik, sama. Saya baik. Saya baik. Saya baik. Dengan lemah lembut, tolong dibentuk bunda yang samping. Sahabatku juga baik. Tepuk bundanya, sahabatku juga baik. Sahabatku juga baik. Sahabatku juga baik. Sekarang berdua-dua tos. Kita sama-sama baik, sama. Kita sama-sama baik. Kita sama-sama baik. Kita sama-sama baik. Ya. Yang pertama, tepuk tangan untuk Amang Pendeta. Yang kedua, tepuk tangan untuk Abang Inan Mahanado. Yang ketiga, tepuk tangan untuk orang tua kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekali lagi salaman kiri kanan sambil tertawa. Salaman sambil tertawa. Ayo, coba. Kalau ada laki-laki perempuan, kalau salaman gak usah sungkan ya. Kan bukan pacarnya kan. Baik, Amang hari ini akan masuk kepada bagaimana kita menjadi berdampak ya. Berdampak seperti Kristus. Nah, yang kedua, ambil pulpen semua. Ambil pulpen. Ada lima cara belajar yang benar. 5M. Kalau adik-adik, anak-anak ingin sukses, setiap belajar lakukan namanya 5M. Tulis. M pertama. Tulis. Mendengar. Termasuk hari Minggu
lakukan namanya metode elaborate 5M. M pertama adalah mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau sudah hari Minggu, jangan pernah buka HP. Kalau ingin bertumbuh imannya ya, ini kan belajar sini. Tadi kan sudah diajarkan mandiri, yang kedua mencatat inti-intinya. Hari Minggu pun, walaupun nanti sudah di manual, tetap metode itu pakai. Di sekolah pun begitu ya. Kenapa? Kalau hanya mendengar disebut namanya short and memory, lupa. Yang ketiga, merenungkan apa yang didengar, apa yang dicatat. Renungkan. Abang pendeta tadi apa yang diajarkan ya? Abang siap apa ya? Abang sinaga renungkan. Nah yang keempat adalah mengajarkan kembali apa yang didengar, apa yang dicatat, apa yang mengajarkan. Nanti ada kita diskusi terakhir. 9 kelompok nanti ya. Nah yang terakhir adalah melakukan. Melakukan ya. Ini tips pertama kalau ingin anak-anakku hebat dalam studi. Yang pertama tadi apa? Sama-sama pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima, sepakat ya? Ini adalah hasil penelitian. Baik, nama aman adalah Saud Selamat Partikel Sekumpul TTS, TBS, SPS. Saud artinya jadi selamat partikel adalah orang yang lulus hatinya. Amin. Amin. TTS, TTS singkatan dari tidak takut susah tetapi bisa sukses. SPS selalu penuh semangat. Abang sudah menikah karena kita HKBP. Abang pinang di rumah berhubung. Kemudian mama saya, ibu saya adalah guru pendidikan. Tadi kan ada di belakang. Pendidikan itu ada sama dengan silitonga, siagian ya. Jadi ada silitonga, siagian itu tulang. Jadi nanti juga kalau bertemu di tempat lain yang sama dengan mertua kita langsung panggil apa? Tulang. Nah mertua Amang adalah guru pendidik. Putri Amang satu, guru juga di Cikal. Guru orang yang berkebutuhan khusus. Amang pendidikan terakhir dari pasca sarjana UI. Terbaik dari 46 dengan cum laude. Adik-adikku juga yakin cum laude. Maka mulai sekarang jangan dulu pacaran. Jangan main-main. Jangan main. Boleh buka HP tapi yang berguna. Jangan tonton yang tidak berguna. Tepuk tangan, hai sahabat. Tepuk tangan, hai sahabat. Hai sahabat. Mulai hari ini sadarlah kalau ingin hebat, tontonlah video yang mendukung studi, games yang tidak ada gunanya. Insyaallah sadarlah dan tolonglah. Yang berada di atas dan lalu mari kita berdiri, kita menyanyi dalam Yesus kita bersaudara ya. Ayo. Ayo.
Sekarang per kelompok, angkat tangan, angkat tangan semua, angkat tangan. Tangannya begini, adik semua. Pilihlah satu orang ketua di kelompok. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan dulu. 3, 2, ya tunjuk. Suara terbanyak itulah ketua, ya. Suara terbanyak itulah ketua. Baik, baik. Coba kedua, tulis. Ada di situ, tulis, ikuti. Tulis. Apa komitmen selama retreat? Ketua pimpin. Komitmen selama retreat. Tulis. Komitmen kelompok selama retreat apa? Silakan diskusikan. Komitmen. Apa komitmennya selama retreat? Ketua silakan menanya anggotanya. Ketua silakan tulisnya. Tanya anggota dia. Ketua menanya anggotanya apa komitmen selama retreat. Siapa ketua? Tanya yang lain, ya. Dan yang kedua, setelah retreat. Yang pertama selama retreat dan setelah retreat. Apa komitmennya, ya? Komitmen. Ayo tanya satu persatu. Ketua itu memimpin. Apa komitmen kita, ya? Ayo apa? Ketua di sini, tanya. Satu persatu kasih pendapat. Selama retreat apa komitmennya, ya? Siapa ketua? Boleh tanya satu persatu. Catat. Apa komitmen? Bebas. Kan komitmen bersama, kan? Selesai di sini apa? Bersetelah, ya? Selama retreat apa komitmen dan setelah apa komitmennya? Misalnya fokus, ya. Misalnya fokus. Ikut aturan, itu kan komitmen, kan? Tidak perlu dipanggil sudah datang, itu kan komitmen. Proaktif bertanya misalnya, kan? Tadi kan sudah bicara mental, kan? Ada dua, selama di sini dan setelah, ya. Harus ada perubahan. Idenya dicatat, ya, karena nanti lama akan kita apa dibacakan, ya. Dua menit lagi. Semua kasih pendapat. Semua kasih pendapat. Semua kasih pendapat. Satu menit lagi. Begini. Siapa ketua di sini? Lihat wajahnya ketua, ya. Jangan berdebat, tapi berdialog, ya. Nggak boleh berdebat, tapi berdialog. Ya, beda berdebat, beda berdialog. Yang sudah selesai boleh tepuk tangan. Ikut yang sudah selesai, ya. Silakan berdiri dan dibacakan, ya. Kemudian tolong masing-masing menyebut nama kelompoknya dari 9 buah roh. 9 buah roh. Oke, ini kelompok apa? 9 buah roh salah satunya. Provokasi,
Dari 9. Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan ya. Oke, masing-masing. Oh, kesetiaan. Ini sudah kesetiaan. Oke. Baik. Tadi kelompok apa nih? Kelompok apa? Oke, mari kita dengarkan dulu komitmen kelompok damai sejahtera selama di sini dan setelah pulang retreat. Tepuk tangan yang meriah. Boleh berdiri kelompok. Ayo. Baik, selama di sini ya. Jadi komitmen kami selama di sini itu yang pertama adalah tidak berkata kasar. Ya, bagus. Mendengarkan materi yang diberikan dengan sesama Bagus. dan ikut aturan. Yes. Semuanya berdiri. Semua berdiri membacakan secara simultan. Ya, berdiri semua. Semua berdiri. Semua berdiri. Selesai tidak selesai bacakan ya. Karena waktu kita berjalan. Baik, semua pegang. Katakan kami dari kelompok ini dibaca oleh ketua. Komitmen selama di sini apa dan setelah di sini. Oke, silakan semua baca. Pegang. Ayo. Ayo adikku. Ayo. Kata-kata adalah doa, kata-kata berasal dari lidah ya. Oke, mulai bersama-sama. 3, 2, 1, mulai. Oke. Amin. 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 Baik, tadi ada amang namanya SPS, selalu pun semangat. Coba semua lepas bukunya, lepas pulpennya tangan beri. Ini namanya IEM. Bangkit sukses ya. Kalau amang berkata selamat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat luar biasa. Selamat pagi. Tangannya ke atas luar biasa ya. Selamat pagi. Semangat luar biasa. Kalau amang berkata selamat siang, selamat siang. Siap, siap, siap. Belajar keras. Selamat siang. Siap, siap, siap. Belajar keras. Kalau amang berkata selamat sore, 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 sore. Lulus nilai 100. Selamat sore, 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 sore. Lulus nilai 100. Kalau abang berkata selamat malam, 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 selalu. Selamat malam. Oke, kita ulang. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Selamat siang. Siap, siap, siap. Belajar keras. Selamat sore. Sore, sore, sore. Lulus nilai 100. Selamat malam. Malam, 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 selalu. Silakan duduk kembali. Coba semua tangan berdiri. Semangat, semangat, semangat. Selamat siang. Kerja keras. Adik-adikku, tulis ada 5 sukses. Cara sukses ada 5. 1. Ada 5. Tulis. Untuk melanjutkan dari Amang Sinaga ada 5 langkah sukses. Yang pertama, target harus jelas, goal setting, nilai 100, lulus UI dengan panggilan, dengan undangan ya, bukan tes. Orang-orang sukses selalu berpikir besar. UI, ITB, UGM, jelas ya? Kelihatan adik-adik itu orang sukses atau tidak, cara berpikirnya besar. Kedua,
semangat. Target tulis. Target harus jelas. Yang kedua, doakan targetmu. Doakan Tuhan. Berdoa. Anda iman, Anda beriman. Doakan ya. UI 100, UI 100, UI itu caranya ya. Yang ketiga, yakin Tuhan mengabulkan masuk UI. Yakin. Bila seperti sesawi imanmu, gunung bisa ditinggal. Matius 17:20. Pertama tadi apa? Target jelas. Yang kedua, doa. Tiga, yakin. Empat, berkuat karakter. Tadi kan jelaskan masih ada kan? Karakter yang tekun. Tidak pernah ada kekumpulan tanpa ketekunan. Tekun berdoa, tekun belajar. Jelas ya? Ulang-ulang ya. Yang terakhir adalah aksi, tindakan. 5 itu ya. Pertama tadi apa? Target. Jelas ya. 2, tiga, yakin. 4, karakter. 5, aksi. Maka ada yang kurang lebih hebat. Tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang penting tidak tinggalkan ya. Karena kita adalah panglima bagi diri kita. Tidak ada orang hebat yang ada yang terlatih. Tulis. Tidak ada orang yang hebat yang ada yang terlatih. Tidak ada orang tiba-tiba hebat deh. Itu pasti karena latihan ya. Kata kuncinya kita adalah menjadi panglima. Maka mulai sekarang harus mengetahui mana yang menghambat sukses, mana yang mendukung ya. Orang tua terbatas sama masih muda, tapi dirimu lah menjadi panglima ya. Bersama Tuhan ya. Ada 5 tadi kan? Kemudian tulis mental adalah, tulis mental, supaya kita mentalnya. Mental adalah reaksi seseorang terhadap satu peristiwa. Reaksi. Jadi untuk melihat mental orang, reaksinya terhadap peristiwa, itulah mentalnya. Jadi mental adalah reaksi terhadap satu peristiwa atau keadaannya. Misalnya ada itu selama di sini, kelihatan mentalnya positif atau tidak. Dari mana? Reaksinya. Dan mental itu berulang-ulang dilatih. Coba tulis, ambil dulu pulpen, tanda tangan sambil melihat. Coba tanda tangan sambil melihat. Tanda tangannya. Coba sambil melihat ya, sudah? Sekarang adik-adikku tutup mata kembali sambil melihat tanda tangan, tutup mata sambil tanda tangan. Biasanya sama enggak? Kenapa sama dek? Karena itu diulang-ulang puluhan ribu kali. Jadi adikku kalau ingin hebat, ulang-ulang yang positif. Jelas ya? Maka mulai hari ini tolong kuasai diri ya. Jangan diperintah dulu baru belajar. Jangan diperintah dulu baru masuk ruangan ya. Karena nanti buahnya itu di masa depan. Jadi apa yang ada yang dilakukan saat ini itu adalah masa depan kita ya. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Mari kita berdiri, kita nyanyi kembali. Hari ini kurasa.
konsep belajar. Silakan dulu. Apa arti belajar bagi adik-adik semua? Belajar. Belajar. Apa itu belajar? Tulis. Belajar artinya berubah. Berubah. Belajar artinya berubah. Tulis. Dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi sepulang dari sini adik-adikku harus ada perubahannya. Kalau ada perubahan berarti belajar kan? Belajar intinya apa? Berubah. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari malas menjadi rajin. Dari kasar menjadi lemah. Jadi hari ini kita belajar ya. Kemudian hati-hati. Apa yang membuat kita tak bisa belajar? Tulis. Ada 3 penghambat belajar. Ada 3 penghambat belajar belajar sini. 1. Mental block. Gak mau dengar orang. Egois. Gak mau dengar. Mental block. Apa kata mama? Gak dengar. Apa kata papa? Gak dengar. Apa kata kawannya? Gak dengar. Apa kata sebelah dengar? Itu namanya mental block. Itu namanya penghambat belajar ya. Jadi kalau ada di tulisannya manual ajaran, itu kata siapa? Mental block. Hati-hati. Yang kedua, arogan, sombong. Arogan, sombong. Dia dikasih Tuhan anugerah yang lebih, tapi kelebihannya dipakai menjadi kesombongan. Misalnya jago main gitar, main piano, tapi jual mahal. Bahkan melecehkan orang lain, pintar, gitu kan? Itu penghambatnya. Yang ketiga, terus ilusi superior. Ilusi superior. Merasa pintar. Merasa pintar deh ya. Inilah penghambat perubahan belajar sini. 1 tadi apa? Mental block. Tak mau dengar. Yang kedua adalah arogan, sombong. Yang ketiga adalah ilusi superior. Kalau masih ada di antara adik-adikku itu hari ini berubah ya. Berubah ya. Tinggalkan itu. Kalau ingin hebat di masa depan, itulah penghambat perubahannya ya. Nah tulis, ada 3 pendukung belajar. 1. Humble, rendah hati. Rendah hati deh. Siapapun yang berbicara, dia mendapatkan ilmu. Kenapa? Dia rendah hati. Salah satu dorongan kerendahan hati deh ya. Rendah hati ya. Siapapun berbicara kepada murid, rendah hati dia mendengar. Pastilah ada yang hebat di masa depan. Karena Amang dulu kan mengalami masa muda kan, dengan nasihat, dengan nasihat dari siapapun, gak gengsi. Yang kedua, kenapa kita harus berubah? Blind spot. Sadar diri punya keterbatasan. Adik-adikku sudah banyak tahu, tetapi masih banyak yang belum tahu ya. Itu namanya blind spot. Sudah banyak adik tahu, tapi masih banyak yang belum tahu. Amang juga begitu, udah banyak tahu, masih banyak yang belum tahu. Maka Amang harus terus belajar untuk dibagikan kepada siapa yang undang Amang ya. Jadi ya, terus ya. Yang terakhir suffering, mau sungguh-sungguh belajar sampai pusing kepalanya, mau mengulang-ulang. Belajar itu orang 3 jam, dia mau 6 jam. Itulah cara-cara orang hebat untuk berubah. Tidak ada orang tiba-tiba hebat. Walaupun tidak lahirkan orang hebat, tapi kalau nggak dilatih menjadi biasa ya, Tuhan ciptaan kita hebat. Kita ulang, ada 3 penghambat belajar. 1 apa tadi? Masih ada kan di antara anak-anak itu? Tinggalkan ya, sebelum retreat boleh lagi ya. Hari ini boleh lagi ya. Karena kerugian diri sendiri nak. Kerugian dia. Yang kedua penghambat apa? Sombong. Jangan arogan ya. Yang ketiga, merasa pintar ya. Ini kamu kemudian apa yang pendukung? Humble ya, rendah hati ya kepada Amang, kepada yang senior. Hormat ya, bukan kita berarti jangan validasi diri ya.
Mulai hari ini jangan validasi diri ya. Jangan ya. Jangan ingin dihormati, biarlah Tuhan yang dihormati. Kalau Tuhan dihormati, kita keluar biasa. Nah yang kedua, yang ketiga apa? Saburin ya. Mau mengulangi ya. Ini pegang deh, latihan percayalah kau hebat di masa depan. Terukur kan? Nah kemudian ada 4 tujuan belajar. Tulis yang pertama, learning to know. Belajar untuk tahu. Jadi ada itu juga untuk mendukung tadi itu. Tolong belajar hari ini untuk tahu. Learning to know. Belajar untuk tahu. Harus kuat dalam hidup ya. Harus kuat. Jangan belajar tapi hatinya tak di situ. Yang kedua, learning to do. Belajar untuk melakukan, mempraktekkan. Tidak hanya tahu tapi praktekkan. Dikasih tugas lakukan dia, pasti hebat. Amalkan kumlau karena itu. Nggak ada tiba-tiba kumlau, bukan puji ini, itu dilakukan. Bayangkan puji kan dari waktu kumlau bisa juara 1 kan. Apalagi ada itu yang cukup vitaminnya kan, banyak informasi. Amal ada di kampung, tapi karena berjuang dan Tuhan dengan Tuhannya kan. Amal 2 kali di Indonesia baru pulang dari Makassar, kasih training. Sebelumnya ke Kendari, itu kerjanya. Orang terima, yang diterima siapa semua, termasuk Muslim, tidak hanya Kristen. Kita diterima ya, adik-adik pun juga harus jadi berkat dimanapun, maka harus kumpul. Kalau mereka nilai 7, kau 9, supaya kau menjadi bintang, kan? Bisa ya. Nah kemudian juga yang ketiga, learning to live together. Tulis, saya belajar adalah untuk selalu bisa bersama dengan orang, berkawan. Tidak hanya memasuki pelajaran, tidak mempraktikkan saja, tapi bisa bersama dengan orang. Jadi kita belajar saling menyesuaikan ya. Di sini pun jangan ada yang merendahkan, tapi saling menguatkan ya. Sepakat ya? Jangan saling merendahkan, tapi menguatkan. Hebat di masa depan. Percaya. Amal tidak ada saingannya, semua kawannya, semua. Kalau orang lebih pintar, amal belajar kan? Tidak cemburu. Ada itu juga kalau ada pintar kawanmu belajar dari dia. Jangan gengsi ya. Yang terakhir tulis learning to be. Tulis belajar menjadi saluran berkah. Tulis learning to be artinya belajar menjadi saluran berkah. Learning to be. Sekarang semua kelas apa ini? Kelas 11 ya. Masih ada 1 lagi ya. Buat pilih 100 semua ya, supaya kudus nanti rata-ratanya berapa? 95 ya? Iya, masih ada sepakat, amin. Masih ada sepakat, amin. Iya, anak-anakku 5 tadi mudah dengar. Pertama target jelas ya. Yang kedua doa. Yang ketiga yakin. 4 karakter. 5 actionnya. Udah mulai ya. Pegang saya itu ya, tidak perlu bikin di kamar itu ya. Aman sudah itu. Oke, yang pertama tadi apa artinya? Learning to know apa? Learning to know apa? Belajar untuk mengetahui. Banyak baca buku. Yang kedua, learning to do. Belajar untuk mempraktekkannya yang diketahui. Yang ketiga, learning to do. Belajar untuk bekerja sama ya, saling menerima ya. Kekurangan kita ada, kelemahan kita ada. Yang keempat, learning to be. Nah, yang ketiga, tulis. Coba, ada 3 kompetensi. Ini perlu juga diketahui oleh anak-anak. Ada 3 kompetensi. Baru kita masuk nanti ke pengajaran iman. Ada 3 kompetensi. Kompetensi pertama adalah sangat menguasai bidangnya. Sangat menguasai bidangnya. Tidak ada dua-duanya. Itu namanya kompetensi personal. Dek, nanti kalau masuk perguruan tinggi di bidang apa? Teknik apa ya? Apa? Oke, mulai sekarang yang paling tertarik di teknik itu bidang apa? Yang paling tertarik dengan semua teknik? Elektro, mesin. Siapa namanya? Cristiano nomor studi teknik, begitu kerja nomor 1 biasa. Nomor 1 tidak ada duanya, sangat dikuasai. Itu namanya
namanya kompetensi personal. Sangat hebat dia di bidangnya. Tidak ada duanya, paling hebat. Itu namanya apa? Kompetensi personal. Tulis. Yang kedua, tidak cukup hanya kompetensi personal, tetapi juga harus kompetensi komparatif. Kompetensi komparatif. Kita siadik nanti masuknya ke perguruan ke jurusan program studi apa? Belum yang sekarang brandingnya, persepsinya nanti dibaca di terakhir kalau sempat ada di situ persepsinya. Boleh sekarang rencanakan. Yang kedua tulis kompetensi komparatif. Tulis tidak cukup hanya ahli di bidang kita, tapi juga kita adaptasi, kita sesuaikan dengan lingkungan, kita bandingkan. Itu namanya kompetensi komparatif. Soalnya kalau hanya kita mengandalkan diri kita kan jadi konflik kan? Adaptasi ya, bandingkan dengan lingkungan kan itu kan? Bandingkan, sesuaikan. Yang ketiga, kompetensi kolaboratif. Pintar kita di bidang kita, adaptasi dengan lingkungan, maka dimanapun kita menjadi bersahabat. Dipakailah kita kan? Oke, pertama tadi apa? Kompetensi apa? Personal, sangat hebat di bidang kita. Yang kedua, kompetensi kolaboratif. Kompetensi komparatif ya. Kita adaptasi ya. Yang ketiga, kompetensi kolaboratif ya. Itu harus hebat. Nah, coba katakan, hai sahabat. Semua hai sahabat. Hai sahabat. Hai sahabat. Kenapa konflik? Kenapa konflik? Belajar sini. Karena hanya mengandalkan kompetensi personal. Dia tidak tingkatkan komparatif, apalagi kolaboratif ya. Tiga-tiganya harus dimiliki. Sekarang semua berdiri, pegang catatan, berdua-dua, berhadapan-hadapan. Ayo, berhadapan ya. Pegang catatan, dosa sungkan laki-laki perempuan yang apa kan sudah kan dosa sungkan ya. Oke, berhadapan ya. Baik. Tadi ada 5M. M pertama tadi apa? 5M tadi, 5M. Mendengar, kedua, tiga, yang keempat, dengan berdiri ini level keempat, mengajarkan kembali apa yang didengar, yang dicatat, direnungkan ya. Baik, berhadapan. Coba ajarkan kembali materi yang didapat dari amal. Siapakah duluan? Sepatu siapa yang paling putih di antara berdua, itulah duluan presentasi kepada yang benar. Oke, yang putih duluan, mulai. Jelaskan kembali yang didengar ya. Jelaskan kembali. Berdiri semua, berdiri. Sepatu yang didengar, itulah duluan menjelaskannya. 3, 2, 1, mulai. Ayo jelaskan.
kan semua ya. Itu modal. Dimanapun mau perguruan tinggi pun nanti modal itu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan iman. Tapi sebelumnya coba katakan saya tahu sama-sama. Saya tahu, saya sadar, saya lakukan. Saya tahu, saya sadar, saya lakukan. Saya tahu, saya sadar, saya lakukan. Saya sadar, saya tahu, saya sadar, saya lakukannya. Oke, kita lihat. Jadi tahu, sadar, lakukan ini sama. Tahu, sadar, lakukan. Tahu, sadar, lakukannya. Nah sekarang kita masuk ke iman. Pendalaman iman. Karena materi ini kan bagaimana kita berkarakter seperti Kristus. Tulis. Pendalaman iman. Tadi kan mindset, growth mindset, berubah ya. Siapa di antara anak-anakku yang tahu definisi iman? Definisi iman kan sudah berjersey kan? Apa itu iman? Coba, apa itu iman? Mohon dibuka, ada Alkitab di depan di sampingnya. Iman adalah percaya terhadap sesuatu. Setuju? Itu definisi operasional. Betul. Tapi kita karena orang Kristen, dasarnya semua hafal kita. Coba ambil kitabnya. Yang punya. Gak ada ya? Oke, Pak. Boleh dibaca Ibrani 11 ayat 1. Kita harus tahu apa definisi iman ya. Iman adalah, tulis semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Koma. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik harus tahu definisi imannya karena kita orang Kristen. Kalau begitu dasar kita kepada siapa? Kepada Yesus kan? Walaupun tidak kita melihatnya, tapi kita yakini ya. Jadi Ibrani 11 ayat 1 ya. Apa yang dikatakan saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yakin dulu semua studi? Yakin? 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 Kan belum masuk studi tapi harus yakin kan? Itu maksudnya ya. Yakin? ITB masuk? Iya, itu namanya iman. Kemudian tulis pertanyaan aman kepada kita, apakah kita menjadi Kristen? Apakah kita menjadi Kristen karena warisan orang tua atau yang lain? Kenapa? Kenapa kita menjadi pengikut Kristus? Percaya. Kenapa percaya? Tulis, karena anugerah Tuhan, bukan karena warisan orang tua. Jadi kita menjadi Kristen karena Tuhan memilih. Kita menjadi
Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tulis, harus tahu sumbernya. Ini Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Karena karunia, anak-anakku semua harus tahu ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Boleh kita baca bersama? Iman kasih karunia Kristus melalui Roh Kudus. Kita baca Efesus 2 8 sampai 9. Sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Kristus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi karena anugerah dia. Yang kedua, mengapa kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan? Itu karena pekerjaan, tulis. Kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus. Tadi sama pendeta sudah mengajarkan Tritunggal kan? Tulis. Mengapa kita katakan Yesus sebagai Tuhan? Karena pekerjaan Roh Kudus. Ini banyak mencatat supaya belum ada ya. Ini bukan ujian, tapi wajib dipahami. Ujian itu gampang ya, untuk lulus kan, semua pasti lulus. Asal sehat ya. Oke, coba kita baca apa buktinya. Kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan karena Roh Kudus. Kita baca bersama 1 Korintus 12 ayat 3 sama-sama. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berbicara dalam Kristus yang berkata Yesus adalah Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya begini deh, kalau misalnya teman-teman Muslim berkata 3 Tuhan kalian, sampai kapanpun tidak bisa dijelaskan kepada mereka Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak menerima Roh Kudus. Jadi jangan berdebat ya. Gak apa-apa gitu aja kan. Itu kan yang kalian ini gitu ya. Jangan sakit hati. Ya jelas ya? Betul? Kenapa Yesus Tuhan? Adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Itu kata Alkitab. Karena amang dosen, amang konsultan gak boleh bicara tanpa dasar. Adik-adikku juga begitu ya. Kembali kepada apa? Alkitab. Hanya satu kebenaran, yaitu Alkitab. Jelas ya? Hanya satu kebenaran apa? Alkitab. Yang kedua, taatlah melakukan Alkitab ya. Tulis yang ketiga. Ada 5 kesempatan, tulis ada 5 kesempatan orang menerima iman. Ada 5 kesempatan pengikut Kristus menerima iman. Tulis, ini harus paham pertemuanmu sebelum kita nanti bicara diskusi. 1. Ketika dalam kandungan Tuhan memilih. Ketika dalam kandungan. Ketika dalam kandungan. Contohnya Yeremia. Dia kan telah dipilih dalam kandungan. Tulis ayatnya Yeremia 5, Yeremia 1 ayat 5. Anak-anakku, kalau ada yang bertanya seperti itu, dalam kandungan saya telah dipilih Tuhan ya. Yeremia 1 ayat 5 ya. Yeremia 1 ayat 5. Dalam kandungan ada ini. Kita pun begitu. Sudah dipilih ya. Maka harus dipilih dengan Kristus kan baik-baik dimanapun. Harus beda kita dengan non-Kristen. Jujur ya, rajin, tekun, rendah hati, pasti hebat. Orang gabung bukan karena kita minta bergaulnya, tapi karena karakter kita. Yang kedua, ketika berjumpa dengan Yesus, tulis. Ketika berjumpa dengan Yesus, siapa tokohnya? Murid-muridnya, tulis. Tadinya kan waktu bersama Yesus dengan murid-murid kan belum kenal, belum tahu muridnya itu Yesus. Tapi Roh Kudus bekerja, akhirnya tahu, oh engkau adalah guru. Tulis, di mana tertulis? Ada dalam
ketika mencari Yesus, ketika mencari. Jadi kalau kita cari Tuhan, ketemu juga. Tulis tokohnya Nikodemus. Nikodemus. Jadi mencari Tuhan, dia dapat Tuhan dan beriman. Namanya Nikodemus. Ada tertulis dalam Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5. Yang keempat, ketika dia dewasa, tokohnya Paulus, dari Saulus menjadi Paulus, dari Paulus menjadi apa? Dari Saulus menjadi apa? Paulus. Ada tertulis dalam Kisah Rasul 16 ayat 14 dan di Kisah Rasul 9 ayat 6. Kisah Rasul 9 ayat 6. Diulang-ulang di rumah ya, supaya tahu. Jangan ditanya orang lain, kita nggak tahu ya. Yang kelima adalah ketika mendengar firman Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan. Tokohnya Lydia, penjual kain ungu. Lydia. Namanya Lydia, penjual kain ungu. Penjual kain ungu. Dalam Alkitab itu Lydia, penjual kain ungu. Dia mendengarkan khotbah, jadi bertobat. Kita pun tiap minggu dengarkan khotbah ya, semakin dikuatkan. Ada tertulis dalam Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Ayo, adik-adikku kalau mau ke toilet ya asal jangan lama-lama ya, boleh ya Bapak ya, jangan ditahan ya. Enggak apa-apa. Walaupun Amang tegas tapi juga memahami ya. Jangan jadi ketakutan ya. Amang kan guru. Jadi paham itu bagaimana menghandle kelas ya. Mana yang terbaik untuk anak-anak yang tahu Amang ya. Yang keempat, tulis ada 4 pertumbuhan iman. 1. Harus tahu ini dasar-dasar iman orang Kristen ini. Ada 4 faktor pertumbuhan iman. Yang pertama disebut karena Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Ada tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 12. 1 Korintus 2 ayat 12. Ada apa itu? TB itu terbitan baru. Yang kedua, pengaruh penilik gereja. Dipengaruhi penilik gereja, misalnya amanginan pendeta, amanginan singkuah, itu berpengaruh juga kepada iman. Yang pertama tadi apa? Pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, penilik gereja, bukan pemilik, tapi penilik. Penilik. Beda pemilik, beda penilik. Kalau penilik itu teladan dalam karakter. Jadi kelas berapa sekarang? 11. Jadi untuk kelas 10 adik-adikku harus menjadi penilik. Teladan bagi adikmu ya. Penilik itu teladan. Teladan ya. Ada adik di rumah? Ada adik di rumah? Adikku harus teladan bagi adiknya. Itu namanya penilik. Ada adiknya? Ada ya. Jadi adik pulang dari sini, kalau dia sama marah dengan adik, belum dia ya, abang telah bertobat gitu ya. Jelas ya? Kakak telah bertobat. Lanjut. Yang keempat, yang ketiga adalah peran orang tua. Orang tua kita berpengaruh peningkatan iman kita. Orang tua kita ya
ya. Adik-adikku semua, abang tak perlu tanya, siapa di sini dengan orang tua tiap hari ibadah pagi? Ada tak? Ada tak? Gak usah jawab. Nah kalau tidak ada, tolong pulang dari sini, Pak, Mak, kita baca firman Tuhan aja bagi gitu ya. Karena tahun ini kan tahun pengajaran iman di tengah keluarga kan. Jadi peran orang tua sangat tinggi ya. Yang terakhir adalah tulis pendengaran atas firman Tuhan. Pendengaran atas firman Tuhan. Adikku sendiri semua secara pribadi mau baca firman ya. Mau ya? Misalnya mau belajar, berdoa, baca firman Tuhan sebelum dimulai ya. Secara individu membaca. Kan ada dihampirkan Alkitab kan? Budayakan ya. Supaya hebat di masa depan. Yang ketiga, tulis sumber iman satu, tapi pertumbuhan berbeda. Tulis sumber iman satu, tapi pertumbuhan dalam diri seseorang berbeda. Sumber iman hanya satu dari Tuhan, tapi dalam diri manusia berbeda pertumbuhannya. Sumber iman hanya satu, tapi pertumbuhannya berbeda. Maka ada 3 tingkatan iman. Ada 3 pertumbuhan iman. Tulis yang pertama disebut namanya notisia. Sumbernya Roma 10 ayat 14. Notisia. Pernah dengar not dari kata not, tertulis. Notisia. Notifikasi tertulis. Tulis notisia, tulis artinya tahu tertulis tetapi tak percaya. Tulis notisia artinya tahu tertulis tapi tak percaya. Tahu tertulis tapi tak percaya. Tahu tertulis tapi tak percaya. Yang kedua, tulis sumbernya adalah Roma 10 ayat 14. Yang kedua, asensus. Asensus. Tulis artinya diucapkan tetapi tak dilakukan. Diucapkan tetapi tak dilakukan. Ketutlah akan dibuka tapi tak dilakukan. Matius 6:33 juga kan? Tahu tak diucapkan tapi tak dilakukan. Aku percaya kepada Roh Kudus kan, tapi tak dilakukan. Nggak percaya aja dia kan, diucapkan. Tertulis dalam Yesaya 29 ayat 13. Yang terakhir, yang tertinggi, fidusia. Fidusia. Adik-adik kita sudah SMA kan? SMA kan? Kan ada keuangan kan, pinjaman gitu kan? Tulis fidusia. Tulis percaya pada Kristus. Tulis percaya pada Kristus. Percaya pada Kristus dan totalitas hidupnya dipimpin oleh Kristus. Dan totalitas hidupnya dipimpin oleh Kristus. Inilah ruang lingkup pengajaran iman. Yang pertama tadi apa anakku semua? Definisi sama. Yang pertama tadi apa? Pengertian iman. Yang di atas ya, coba lihat. Pertama tadi apa? Pengertian iman. Yang kedua, sumber iman. Tiga, ya kesempatan menerima iman. Empat dulu pertumbuhan iman. Ya pertama tadi apa? Definisi sama.
sama-sama. Definisi iman sama-sama. Sama-sama. Definisi iman. Sumber iman. Pertumbuhan iman. Apalagi? Tingkatan iman. Oke, mari kita berdiri, kita nyanyi, baru kita diskusi ya. Ayo, semua berdiri. Ayo, baru kita. Tahu lagi kita? Ayo. Oke, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, hadap kanan gerak. Hadap kanan gerak ya. Menghadap ke kanan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Namanya pijit kolaborasi ya. Oke, laki-laki boleh cari perempuan. Karena ini disentuh-sentuh aja, silakan. Cari perempuan, temannya perempuan. Oke, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oke, yang di depan tenang saja. Karena dari pelan, hujan berebe. Di kanan, boleh gabung di sini. Karena dari hujan berebe. Hujan lebat, keras, karena orang lebat. Pijit kolaborasi, pijit. Dipijit ya. Oke. Coba perhatikan, tangan bawah semua. Oke, hujan berebe. Hujan berebe, cepat. Hujan lebat. Pijit kolaborasi, pijit. Ya. Yang keras. Hujan berebe. Kanan lagi, hujan berebe. Hujan lebat. Pijit kolaborasi. Balik kanan gerak dan diam. Iya. Hujan berebe. Hujan lebat. Pijit kolaborasi. Bagus. Hujan berebe. Hujan lebat. Pijit kolaborasi. Hujan berebe. Hujan lebat. Pijit kolaborasi. Oke, selamat pagi. Pagi, semangat, luar biasa. Selamat siang. Belajar keras. Selamat sore. Selamat malam. Coba tangan begini semua, tangan. Oke semuanya. Ayo yang di belakang. Ayo deh, tangan begini semua supaya jantungnya bekerja. Tangan depan. Kita ketawa tanpa alasan caranya. Ho. Digoyang tangannya. Ho. Hihihi. Naik. Ha. Ho. Hihihi. Ha. Ho. Hihihi. Ha. Ho. Hihihi. Salaman sampai tertawa, salaman. Ulang. Ho. Yang keras. Ho. Hihihi. Ha. Ho. Hihihi. Ha. Ho. Hihihi. Salaman sampai tertawa, salaman. Iya. Tepuk tangan yang meriah. Oke, sekarang boleh menikah. Kita diskusi. Ya, kembali pada kelompok. Tapi menghadap ke depan ya, berdekatan ya. Kita diskusi. Ya. Baik, siapa tadi ketua? Angkatan ketua? Ketua ya? Sama ketua? Ambil pulpen.
tulis. Yang pertama, tulis. Ada 8 tanda-tanda pendengar sini yang hidup seperti Kristus. Ada 8. Tulis yang pertama, ayo. Disebut namanya muka tidak terselubung. Ayo, muka tidak terselubung. Silakan dicatat. Karena ini materi diskusinya. Muka tidak terselubung. Tidak lain di gereja, lain di rumah, di mana saja menghadirkan Kristus. Enggak, semua ya. Semua. Ya, semua. Nanti diskusinya baru kedua ya. Tulis. Mari kita baca bersama. Kita baca bersama satu-satu. Amsal 28 ayat 13 sama. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Jadi adik-adikku sekarang, jangan ada yang berbohong. Jangan ada yang berbohong. Itu salah satu ciri berkarakter seperti Kristus. Yang kedua tulis. Yang kedua adalah kehadirannya memantulkan cahaya. Tulis deh. Kehadirannya memantulkan cahaya. Di rumah memberi manfaat, di sekolah memberi manfaat, dimanapun memberi manfaat. Itu namanya memantulkan cahaya. Ayo. Oke, tulis. Yang ketiga, mau belajar berubah. Berubah. Tadi kan kita belajar berubah kan? Meninggalkan perilaku buruk menjadi perilaku baik. Mau berubah. Mau berubah ya? Nanti kita diskusikan apa yang perlu diubah. Yang keempat, semakin besar kemuliaan Tuhan dalam dirinya. Semakin lama usianya, semakin lama orang Kristen selalu memuliakan Tuhan. Baik di rumah, di sekolah, di pasar, di mana saja. Bukan memuliakan dirinya. Mau belajar? Yang tadi boleh tulis yang kehadirannya memantulkan cahaya. Matius 5 ayat 16. Semua ada ayatnya ya. Tadi mau belajar ada Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Untuk berubah kali. Yang ketiga, semakin besar kemuliaan Tuhan dalam dirinya. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yang kelima, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Filipi 5 ayat 5 22 sampai 23. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah cahaya Kristus dalam diri kita. Yang keenam, menggunakan HP, tulis, menggunakan HP untuk memberkati. Kenapa ini? Galatia 5 22 sampai 23. Enggak apa-apa, pertanyaan itu bagus. Hai sahabat, kalau ada pertanyaan kawan bagus gitu ya, seperti ya. Seperti. Pertanyaan itu pun sumber kecerdasan. Oke, yang ke-6 tulis menggunakan HP untuk apa? Memberkati, bukan merendahkan orang lain. Tertulis dalam Efesus 4 ayat 29. Yang ketujuh, sikap menerangi kelas. Sikap menerangi kelas, ditulis ayatnya deh. Ya.
Misalnya ada sekumpulan teman-temannya, makanan guru, begitu datang kita, mari kita hormati guru, gitu ya, menerangi, bukan ikut provokasi. Menerangi tapi bukan ikut provokasi. Kehadirannya sangat ditunggu dan mencerahkan. Kemudian yang kedelapan adalah sikap hormat di rumah, di gereja, di sekolah. Menghormati orang tua, penatua di gereja atau tua, atau di tempat guru juga ya. Itulah ciri-ciri orang yang sudah dicahapkan cermin Kristus. Keluaran 20 ayat 12. Yang terakhir, sikap bersekutu dalam hidup. Tulis, sikap bersekutu dalam komunitas. Ayatnya adalah Amsal 27 ayat 7. Karena kita tidak bisa kita besi menajamkan besi, orang akan menajamkan orang. Maka komunitas itu biarlah tempat diskusi yang baik. Sekarang masuk ke diskusi. Saya kasih waktu berapa lagi? 20 menit diskusi ya. Nanti presentasi. Tulis pertanyaannya. Pertanyaan. Tulis aturan. 1. Sebelum diskusi diawali dengan berdoa ya. Diawali ya, berdoa ya. Kedua nanti dipimpin ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang kedua, satu kelompok ada ketua 4 atau 6. Yang ketiga, satu kelompok memimpin kelompok membahas 9 topik. Ambil 1. Setiap anggota serius dan disiplin. Yang kelima, setiap anggota kelompok memberikan pandangannya atas materi. Setiap kelompok mempresentasikan materi diskusi ya. Nanti tampil berdebat. 7. Dilarang berdebat, saling berdebatkan, tetapi berdialog. Tulis pertanyaan. Tulis pertanyaan yang dijawab. 1. Komitmen setiap pribadi menjadi cerminan karakter Kristus atas kesembilan pembahasan yang kedua. Apa perilaku? Depannya silakan semua. Tulis. Apa perilaku yang ditinggalkan agar menjadi pribadi menjadi cerminan karakter seperti Kristus? Apa yang ditinggalkan ya? Apa perilaku yang ditinggalkan agar menjadi cerminan karakter seperti Kristus di setiap tempat, waktu, di rumah apa, di sekolah apa, di gereja apa? Oke, sekarang mulai diskusi. Boleh pindah 22 meningkat 4 ya, ya boleh. Ini boleh pindah ke depan ya, supaya dekat-dekat. Ayo, boleh pindah ke sini. Sekarang mulai diskusi. 3, 2, 1 mulai. Boleh 2 orang pindah ke sini ya, supaya orang berhadapan. Boleh. Pindah tempat ya. Ayo. Siapa yang di sini? Oke, saya pindah ke sini. Ayo. Ayo, dua ya. Ayo pindah ke sini. Pindah di siapa kedua? Ayo. Ya. Semuanya. Ya, semua ya. Yang dijawab itu adalah 3 dan 2 dan 3. Yang dijawab adalah 2 dan 3 ya. Ayo. Pindah ke sini. Yang dijawab adalah yang soal ya. Yang soal ya. Enggak usah disitu udah jadi. Ayo. Maju. Maju orang ke sini supaya jangan memanjang. Ayo pada ke sini. Supaya meningkat. Sejak ke sini 2 orang. Berhadapan-hadapan, bukan nyambung-nyambingan ya. Bagus. Pindah ke sini berhadapan-hadapan. Angkat kursinya. Pindah juga. Pindah 2 orang pindah ke sini. Berhadapan-hadapan, bukan nyambung-nyambingan ya. Angkat kursinya di sini. Bagus. Yang dijawab adalah pertanyaan nomor 2
kertas, bikin nama kelompok. Nama kelompok dan anggotanya 20 menit. Dibacakan, nanti maju ke depan presentasi. Nanti setiap kelompok tampil ke depan. Ya. Ketua wajib menanyakan kepada setiap anggota. Tidak ada pendengar yang baik, tapi pembicara yang baik ya. Ayo. 20 menit. Kasih dia orang baik. Jawabannya relatif, dibanding masa diskusi. Ayo. Supaya kita menjadi cerminan Kristus, apa perilaku yang ditinggalkan? Apa yang ditinggalkan? Masing-masing konsentrasi. Nanti terakhir, komitmen ya Pak. Ayo silakan. Kelompok, ya. Perhatikan. 2 dan nomor 3 kesepakatan bersama, bukan individu. Tapi kalau nomor 1 individu ya. Oke. 3, 2, 1, mulai. Perhatian, setiap ketua menanyakan satu persatu pendapatnya dan dicatat. Ketua menanyakan satu persatu dan dicatat ya. Ayo.
2 lembar. Pertama, bikin nama kelompok, bikin nama kelompok, nama judulnya misalnya kesabaran. Yang kedua anggotanya, nanti dilepas di saat dikasih kepada panitia. Kan ada komitmen di situ kan? Ayo, 3, 2, 1, fokus. Ayo. Nanti masing-masing komitmen anggota ada ya. Kasih masukan. Nanti kita videokan ya. Nanti videokan ya. Waktu 10 menit lagi. Fokus kelompok masing-masing ya. Yang sudah selesai tepuk tangan. Baru satu kelompok. Siapa ketua di sini? Oh ya. Ada di sana ya. Beca ini ketua. Ini ketua acara ini. Tepuk tangan yang sudah selesai. Oke, sekarang terakhir komitmen masing-masing. Komitmen masing-masing, komitmen pribadi ya. Ya. Masing-masing menuliskan komitmen pribadi. Yang tadi kan kelompok, apa yang ditinggalkan, apa yang meningkat
Berisik banget sih. Tadi ngomong Sekarang komitmen pribadi masing-masing ya. Jadi kelompok ini kelompok apa? Ketua kelompok apa ini Pak? Kelompok apa? Bukan kelompok apa kelompok ini? Dari sini kelompok. Pak Cipat. Ini dia kelompok apa? Kelompok Muhammadiyah. Oke, ini kelompok apa? Muhammadiyah. Anda yang nulis yang mana? Oke, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Sekarang maju ke depan kelompok kasih. Maju ke depan kelompok kasih. Boleh semua pindah menghadap ke depan. Silakan maju kelompok kasih. Ayo maju ke depan untuk presentasi ya.